Melihat kekuatan Benimaru yang sanggup menangkis serangan miliknya, Arnold pun mengajak Benimaru ke tempat yang agak jauh dari Hinata. 3 orang lainnya pun melawan Sohe, Albis, dan Supia. Intinya mereka semua duel 1 lawan 1. Yang tersisa kini hanyalah Hinata dan Rimuru. Di sini kita akan membahas orang yang bernama Reynald di pasukan Gereja Barat. Dia adalah salah satu wakil kapten. Kekuatannya di atas rata-rata manusia normal. Meskipun dia ahli sihir, dia juga melatih keahlian berpedangnya. Sampai ke tahap dia diakui sebagai paladin dan diangkat menjadi wakil kapten. Alasan dirinya belajar pedang karena pada saat itu negaranya diserang oleh Roy Valentine. Datanglah Hinata sebagai penyelamat nyawanya. Hinata dengan teknik berpedangnya berhasil mengalahkan Roy. Reynald kagum dengan cara bertarung Hinata. Dia pun belajar pedang dan pindah ke negara Ruberion. Ketika rapat besar telah selesai, Reynald dipanggil oleh ketujuh Sage. Di situ, 7 Sage berkata, jika Hinata mempunyai hubungan dengan Roy Valentine, 7 Sage ingin membuat Reynald percaya dengan ceritanya. Sontak, Reynald yang mendengar hal itu seketika menjadi linglung. Yang ada di pikirannya sekarang adalah Roy Valentine orang yang hampir membunuhnya, sedangkan Hinata orang yang menyelamatkan nyawanya dari Roy. 7 Sage juga memberitahu jika Hinata dan Rimuru mempunyai hubungan, dan mereka juga memberitahu tentang kematian Reihem, yang pada intinya mereka mengarahkan semua kesalahan pada Hinata. 7 Sage menyuruh Reynald untuk membunuh Rimuru supaya Hinata terselamatkan. Awalnya Reynald ingin menolong Hinata, tapi dia ragu karena di Tempest masih ada Veldora. 7 Sage itu berkata, jika kebangkitan Veldora itu cuma omong kosong, yang pada intinya Reynald dibuat percaya, dan akhirnya dia memutuskan untuk menyerang Tempest. Dari situlah awal mula kedatangan 100 kesatria suci yang menyusul Hinata ke Tempest. 100 orang itu bergerak dengan rute yang berbeda, dengan tujuan supaya mereka bisa sampai duluan ke Tempest daripada Hinata. Di suatu tempat dekat Tempest, Reynald makin percaya jika kebangkitan Veldora hanyalah omong kosong, karena jika Veldora udah bangkit, maka cakra, ki, aura kasih dari Veldora pasti bisa dirasakan. Sedangkan saat ini dia sudah berada di dekat Tempest, tapi dia tidak merasakan apapun. Namun, sesampai di Tempest, Reynald dan pasukannya dihadang oleh tim Reborn. Sebelum bertarung, mereka menciptakan penghalang suci untuk melemahkan monster. Nggak lama datang Sion. Sion berkata, jika Reynald dan pasukannya harus memilih, menyerah atau mati. Pasukan Reynald tidak peduli dengan ocehan Sion, dan mereka menyerang Sion bertubi-tubi dengan sihir suci. Berkali-kali mereka menyerang Sion, tapi serangan mereka tidak membuat Sion terluka. Sion berkata kepada mereka jika dirinya tidak diperbolehkan membunuh musuh, dan Sion memilih bernegosiasi dengan mereka. Namun ada salah satu manusia bernama Garde. Garde berteriak dan berkata, jangan percaya ucapan monster. Sontak Sion langsung melempar batu dan membuat telinga Garde terluka. Salah satu lemparan Sion ada yang mengenai pohon, dan pohon yang terkena lemparan itu hancur. Salam dari Binjai. Mereka pun terdiam dan mau ngedengerin kata-kata dari Sion. Di situ, Sion menyuruh mereka menyerang dirinya dengan serangan terkuat mereka. Jika Sion bisa menghentikannya, maka mereka harus menyerah. Sedangkan Garde yang telinganya sedikit agak tuli akibat lemparan batu dari Sion, kini semakin marah kepada Sion. Garde dan yang lain menggabungkan kekuatan mereka untuk menyerang Sion. Namun Sion dengan mudah menebas serangan itu dengan skill cook miliknya. Sontak hal itu membuat mereka bingung dengan apa yang terjadi. Tapi di sini Garde masih emosi dan menyuruh semua pasukan untuk menyerang Sion. Reynald menyuruh pasukannya untuk menyerah, sedangkan Garde masih dengan keras kepalanya masih ingin menyerang Sion. Di situ muncullah kejanggalan yang dirasa Reynald, karena yang Reynald tahu Garde adalah orang yang berpikiran logis, dan gak mungkin Garde gegabah seperti hari ini, dimana emosinya lebih besar daripada akalnya. Setelah itu Sion pun menghancurkan penghalang suci yang susah-susah mereka buat. Sion berkata jika sangat mudah menghancurkan penghalang seperti ini. Para musuh pun terdiam, bahkan Garde kini juga terdiam melihat penghalang yang mereka banggakan dapat dengan mudah dihancurkan. Dan akhirnya Reynald menyadari jika 7 Sage telah menipu dirinya. Reynald juga akhirnya tahu jika kedatangan Hinata ke Tempest hanyalah untuk negosiasi. Di situ Reynald menyesal melihat dirinya yang terlalu mudah dibodohi 7 Sage. Di dunia sebelumnya, Hinata membunuh ayahnya. Hal itu Hinata lakukan
karena ayahnya selalu berbuat kasar pada ibunya. Sedangkan ibunya yang telah kehilangan suaminya menjadikan agama sebagai pelarian. Tapi ibunya terlalu berlebihan kepada agama dan menjadi fanatik. Hinata kesal. Hinata punya impian untuk menciptakan dunia yang damai. Hingga pada akhirnya Hinata datang ke dunia baru. Di dunia baru, Hinata bertemu Shizue. Dan Shizue orang yang pertama sekaligus satu-satunya yang Hinata percaya. Singkat cerita, sampailah Hinata ke titik menjadi pelindung umat manusia. Namun saat ini Hinata berhadapan dengan Rimuru. Hinata menggunakan beberapa skill unik miliknya dengan tujuan mengukur kekuatan Rimuru. Dan akhirnya Hinata tahu jika kekuatan Rimuru sepadan dengan Ruminas. Hinata pun mengeluarkan senjatanya. Rimuru yang melihat hal itu mengeluarkan katana miliknya, dan Rimuru membalut katana miliknya dengan skill ultimate Uriel. Mereka pun bertarung dengan sangat cepat. Ting ting ting, bunyi gesekan adu pedang antara mereka berdua. Anehnya mereka berdua gak ada yang terluka. Mereka seolah-olah menguji kekuatan lawan masing-masing. Di tengah pertarungan mereka, Rimuru terus berpikir dan memahami maksud dan tujuan Hinata. Sedangkan Hinata agak sedikit kesal karena Rimuru mampu mengimbangi dirinya. Walaupun Hinata udah memakai beberapa skill untuk membaca pergerakan Rimuru, tapi hal itu tetap tidak berguna di hadapan Rimuru. Hinata terus berpikir dan akhirnya dia memutuskan untuk mengganti rencana. Perubahan rencana Hinata membuat Rimuru terkena beberapa serangan, tapi Rimuru masih sanggup melanjutkan pertarungan. Dalam pertarungan itu, Rimuru mempelajari skill baru yang bernama Predict Future Attack, yang dimana skill itu bisa membuat Rimuru bisa melihat sekilas masa depan dan bisa membaca semua pergerakan Hinata. Di situ Hinata terkejut melihat Rimuru yang dapat membaca semua pergerakannya. Seolah-olah Rimuru menjadi orang yang berbeda dalam sekejap. Hinata semakin terpojok. Hinata mengajukan permintaan ke Rimuru. Hinata berkata akan menggunakan serangan terkuatnya. Jika Rimuru bisa menahannya, maka Rimuru menang. Raphael berkata jika Hinata berkata jujur, tapi Hinata tidak punya niat untuk membunuh. Rimuru pun setuju dengan syarat Hinata harus menepati janjinya. Di lain cerita, pertarungan Benimaru, Shohei, Albis, dan Chupia melawan 4 orang yang mengikuti Hinata telah berakhir, dan pertarungan dimenangkan oleh Benimaru dan kawan-kawan. Hanya satu musuh dari Shohei yang terlihat aneh. Musuh Shohei adalah wanita, dan dia terlihat suka pada Shohei. Pertarungan Shion juga sudah selesai, dan Shion dapat menang dalam pertarungan itu. Mereka semua pun menghampiri dan melihat pertarungan Rimuru dan Hinata. Hinata mengumpulkan kekuatan pada tangan kirinya. Dari tangan kirinya muncul cahaya. Cahaya itu digabungkan dengan pedangnya, dan Hinata pun menebaskan pedangnya. Cahaya yang besar kini menuju ke arah Rimuru. Entah kenapa Raphael panik dan berkata jika serangan tidak bisa ditahan maupun dihindari. Namun Rimuru masih bisa menggagalkan serangan Hinata, yang dimana Rimuru sudah menghabiskan 70% energinya hanya untuk menahan serangan itu. Hinata tertawa melihat Rimuru bisa menggagalkan serangannya. Enggak lama, tubuh Hinata ditusuk oleh petir putih yang sangat panas. Sontak Hinata berteriak tentang 7 Sage. Di suatu tempat, terlihat Ruminas memeluk sebuah peti. Meskipun berkali-kali terluka akibat memeluk peti itu, Ruminas gak peduli dan terus memeluk erat peti mati tersebut. Ruminas yakin jika suatu hari nanti dia akan melepaskan gadis yang tertidur dalam peti mati tersebut. Gak lama, Louis datang. Louis berkata kepada Ruminas jika Hinata telah pergi ke Tempest untuk bertarung dengan Rimuru. Awalnya, Louis emang sengaja membiarkan Hinata karena Louis ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun saat ini kondisinya memburuk. Ruminas kaget dan langsung bersiap untuk pergi ke Tempest karena Ruminas tidak mau kehilangan Hinata. Sedangkan di Falmouth, Damrada mulai bergerak. Kini gosip terbaru di Falmouth, Raja Edomalis dan Yomu telah menggelapkan uang negara. Saat ini di Falmouth, faksi Edomalis dan faksi Edward akan segera dimulai. Dan ini semua berkat Damrada. Damrada membuat perang saudara terjadi lebih cepat. Damrada mendapatkan info dari salah satu bangsawan jika Diablo ingin mengakhiri perang dengan cepat. Di situ Damrada tahu jika Razen sekarang melayani Diablo. Damrada tidak mau ambil resiko. Damrada tahu jika Diablo sangat berbahaya karena Diablo dapat mengalahkan Razen. Pada akhirnya Damrada mutusin untuk enggak ikut campur dalam perang di Falmouth. Damrada memilih untuk pergi ke Tempest. Damrada yakin jika dia akan diterima di Tempest karena Damrada adalah pedagang. Sebelum pergi, Damrada memberikan 6 orang ahli bertarung dan berburu kepada Raja Edward. Dalam Kekaisaran Timur, orang-orang itu disebut kontraktor.